Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Karangmalang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Karangmalang beserta penjaga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Karangmalang. Sholawat serta salam marilah kita tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan keluarga serta kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ibu Kepala Sekolah, keempat acara diseminasi, kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Sri Agustina kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati segenap PTK SD 1 Karangmalang, yang saya hormati teruntuk ini untuk Ibu Inayatul Mardiah Indah Sulistiani. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita hari ini, hingga pada hari ini, hari Selasa tanggal 15 November 2022, kita dapat berkumpul di ruang SD 1 Karangmalang ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dalam acara diseminasi budaya positif SD 1 Karangmalang.
Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya yang tak henti-hentinya menantikan syafaatnya esok di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita tergolong umat yang akan menerima syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu semua memenuhi undangan hari ini, undangan dari Bu Inayah, yaitu dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Karangmalang. Yang kedua, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara hari ini. Semoga dengan acara hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang tadinya kita tidak tahu akan kita dapatkan, dan pada saatnya nanti kita akan dapat menerapkan ilmu tersebut dalam tugas kita di SD 1 Karangmalang. Kemudian harapannya setelah kegiatan diseminasi hari ini, Bapak Ibu semua akan mendapatkan energi positif, mendapatkan semangat untuk kedepannya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Insya Allah nih Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya ini diawali oleh Bu Inayah. Nanti semuanya rekan kerja 8 teman kita akan ikut mendaftar program pendidikan guru penggerak. Mungkin itu saja nih, tidak lama-lama saya tutup data. Sekali lagi selamat mengikuti diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Karangmalang. Semoga Allah meridhoi acara kita hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu acara diseminasi yang akan diisi oleh Ibu Inayatul Mardiah. Kepada Ibu Inayatul Mardiah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SD Negeri 1 Karangmalang yang saya hormati, serta rekan-rekan guru dari guru kelas 1 sampai kelas 6 dan staf karyawan SD Negeri 1 Karangmalang yang saya hormati pula. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, di antaranya yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga pada hari ini Bapak Ibu kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Karangmalang. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu guru telah berikan mau menghadiri kita di sini duduk bersama untuk saling sharing nih. Karena di sini saya juga belum pintar, hanya kita sharing bersama. Acara ini yaitu diseminasi budaya positif. Mungkin yang sudah menyelesaikan modul PMM sudah pernah membacanya, materinya ada di topik disiplin positif. Bu Alifah sudah nggih? Sudah nggih? Iya. Tapi mari kita di sana nanti belum paham, nanti kita akan pahamkan bersama-sama nggih. Next Pak. Nah, sebelum ke materi, ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu cukup jawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Kira-kira Bapak Ibu setuju apa boten? Tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju Pak Sindi? Tidak. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Bu Indah? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan kita lihat pada slide-slide berikutnya. Apakah tadi yang saya jawab betul atau tidak? Mari kita lihat bersama. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa topik yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang restitusi, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Next. Untuk yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, coba sekarang saya minta 2 orang guru untuk maju ke depan mempraktekkan ke depan. Monggo Pak Siwi dan Bu Indah, ya? Oh ya, siap. Pak Siwi akan berperan sebagai A. Pak Siwi silakan ambil kertas, lalu tuliskan satu kertas Pak. Hal yang paling berharga di hidup Pak Siwi, silakan tuliskan di kertas tersebut yang paling berharga di hidup Pak Siwi. Ya, sudah Pak Siwi? Apa itu? Oh iya, keluarga. Oke, sekarang kertasnya dilipat. Oke, dilipat. Iya, terus digenggam di tangan sebelah kanan. Genggam dengan erat. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga di hidup Pak Siwi, ya. Nah, sekarang Bu Indah adalah sebagai B. Bu Indah akan merayu Pak Siwi untuk membuka kepalan tangan Pak Siwi, genggaman tangan Pak Siwi. Dengan berbagai cara, boleh dengan merayu, boleh dengan mengancam, atau dengan lain-lain. Silakan coba. Itu adalah sesuatu yang paling berharga di hidup Pak Siwi, ya. Selamat pagi, boleh salaman Mas? Boleh, gini aja. Kan nggak boleh seperti itu. Kita harus bersalaman. Dibuka Mas, tolong. Nggak boleh. Buka. Pak, jangan kayak gitu. Saya ini loh. Ayo Pak Siwi. Ini kan komplit kayak gini aja. Oh, saya sukanya yang seperti ini loh. Jangan seperti ini aja lah. Ayo dibuka. Seperti ini aja lah. Nggak boleh. Iya, nggak boleh ya Pak Siwi ya. Boleh. Kenapa Pak Siwi nggak mau membuka kepala tangannya? Ini ada sesuatu di tangan saya ini Bu, yang sangat berharga bagi diri saya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Siwi dan Bu Indah. Sebentar, dari yang sudah dipraktekkan Pak Siwi dan Bu Indah, dapat kita ambil kesimpulan. Sebenarnya siapa yang dapat mengontrol diri kita sendiri? Yang dapat mengontrol orang lain? Ya orang lain. Apakah Bu Indah bisa mengontrol Pak Siwi? Tidak bisa. Apakah Pak Siwi bisa mengontrol Bu Indah? Tidak bisa. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Sudah boleh. Iya boleh. Iya. Jadi dari adegan tadi bisa kita simpulkan, ya. Pak Siwi terus menggenggam tangannya karena dia menganggap hal itu adalah sesuatu yang berharga. Bahkan Bu Indah merayu pun dia tidak mau membukanya, ya. Dengan berbagai cara dia tidak mau membukanya. Dapat disimpulkan bahwa yang dapat mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Oke, seterusnya Pak. Next. Nah ini. Jadi ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi, guru mengontrol murid. Nah, kalau dulu pasti kita berpikir gurulah yang bisa mengontrol murid. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi. Nah,
Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, kalau ada stimulus dan respon, itu ada teori kontrol atau pilihan. Siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita, ternyata kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Bahkan orang yang melakukan kesalahan pun pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, oh ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ternyata menurut teori kontrol yang betul adalah model win-win atau model menang-menang. Oke, selanjutnya Pak. Menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser ya, bahwa apa yang dapat mengontrol orang, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang atau win-win, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan yang terakhir adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk yang mengontrol orang lain itu nanti ada hubungannya dengan makanan positif, disiplin positif, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua orang melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, ya Bapak Ibu. Bisa untuk menghindari hukuman, bisa untuk mendapatkan imbalan. Saya melakukan ini supaya saya tidak dihukum Pak Guru. Itu untuk menghindari hukuman. Saya melakukan ini supaya saya dapat hadiah dari Pak Guru. Nah itu tadi ya, imbalan penghargaan. Tapi kedua hal tersebut itu adalah hanya motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kalau motivasi ekstrinsik kira-kira bagaimana? Apakah akan bertahan lama? Tidak. Yang paling baik adalah untuk menghargai diri sendiri, karena itu berasal dari intrinsik, dari dalam. Nah, itu nanti ada berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan caranya adalah dengan membentuk keyakinan kelas. Nanti akan ada contohnya keyakinan kelas. Kemudian ada 3 posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Nah ini sebenarnya mungkin kita sudah sering melakukan posisi kontrol ketika ada permasalahan di anak didik kita. Pasti kita akan merespon, ya. Nah ini yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada posisi sebagai teman, dan yang keempat ada pemantau, 5 sebagai manajer. Nah ini kira-kira nanti seperti apa kalau kita berposisi kontrol sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, nanti lebih rincinya akan kita pelajari bersama. Kemudian ada segitiga restitusi, yaitu cara, ada tahapannya, 3 tahapan jika kita akan menyelesaikan permasalahan dengan anak, ya. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Next. Untuk yang pertama adalah disiplin. Kira-kira kalau mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu semua? Tepat waktu, sesuai aturan. Kelihatannya menyiksa sekali ya Pak. Bu, menyiksa aku nggih. Iya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin ternyata, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato ini. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan
mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin berarti patuh, seperti itu ya. Pandangan kita seperti itu guys sekarang ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi merasa kalau disiplin berarti tidak nyaman karena kita harus patuh. Iya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini yang akan menjadi PR buat kita semua. Next Pak. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap manusia itu sudah punya nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini apa saja contohnya, yaitu ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kalau nilai-nilai ini tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang mulia. Harus kita capai sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ya, lanjut ya. Berikutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah ini tadi ya. Jadi manusia itu melakukan sesuatu itu ada beberapa motivasinya yang mendasarinya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nih, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti nanti saya akan dihukum. Saya tidak mengerjakan PR, nanti saya harus mengerjakan PR supaya tidak dihukum oleh Pak Guru. Nah itu motivasinya berarti dari nasi luar, dari eksternal. Kemudian yang kedua, saya harus belajar supaya mendapatkan hadiah atau imbalan dari Pak Guru. Itu juga masih motivasinya eksternal. Nah yang paling baik adalah saya akan belajar supaya saya akan menjadi orang yang misalnya berguna bagi nusa dan bangsa, atau itu sudah menjadi kebutuhan saya. Itu sudah motivasinya itu dari dalam atau internal. Ini yang harus kita wujudkan, ya harus kita wujudkan ke anak-anak didik kita. Apakah bisa? Bisa, harus bisa. Tujuan dari disiplin konten. Next Pak. Nah ini Bapak pendidikan kita, pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tidak hanya bebas lepas tidak terkendali, tapi cakap memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, selanjutnya ini yang tadi, apakah penghargaan bisa membuat apa tadi, motivasi belajar anak meningkat? Ternyata bahwa penghargaan ya atau hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya hanya berasal dari eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Saat tidak diberi penghargaan, anak akan merasa kecewa. Yang tidak mendapat penghargaan akan iri. Kok yang diberi hadiah dia terus, saya tidak. Nah itu akan iri. Ya, jadi tetap karena motivasinya eksternal ada dampak negatifnya. Begitu juga dengan hukuman. Kalau hukuman, anak yang dihukum mungkin di depan kita dia akan ya begitu ya, tapi ternyata mungkin akan menyisakan sakit di dalam hatinya dan ada dendam lah itu. Dan di saat tidak ada Pak Gurunya mungkin dia akan berkata, itu akan memberontak. Ya, berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Hukuman mungkin pengaruhnya akan jangka panjang. Anak akan ingat terus, seperti pengalaman saya pernah dihukum Pak Bu waktu SMP. Dulu hari pertama pemberlakuan angka kredit pelanggaran siswa, kebetulan saya dan 5 orang teman menunggu angkot di perempatan Banjarsari itu penuh terus. Ya biasa angkotnya lewat sudah penuh terus dari timur. Nah
tidak ada yang mau berhenti dan akhirnya sampai di sekolahan kesiangan. Karena hari pertama pemberlakuan AKPS, saya dan 5 orang teman disuruh pulang, tidak boleh mengikuti pelajaran, dan itu membekas sampai saya sekarang sudah menjadi guru. Nah itu akan teringat terus. Nah mungkin anak didik kita juga seperti itu, yang kita hukum akan ingat terus hukumannya Pak Guru. Sakit di hatinya gue jadi orang hilang-hilang, tidak hilang-hilang. Dan kalau penghargaan tadi itu hanya jangka pendek. Mungkin pertama dia dapat penghargaan, dia senang, dia akan semangat. Tapi ketika dia tidak mendapatkan lagi, dia akan hilang semangatnya, hilang motivasinya. Penghargaan menghukum itu tadi, ya. Penghargaan itu hanya menghukum hati anak yang tidak dapat, dan yang mendapat akan merasa terhukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Temannya jadi, dia terus yang dapat penghargaan, saya tidak. Jadi ada iri di antara teman. Ya, terus penghargaan menurunkan kualitas. Ya, anak yang sudah dapat penghargaan, mungkin kalau tidak dapat penghargaan dia bisa akan membuat karya yang lebih baik lagi. Tapi karena sudah diberi penghargaan, sudah dapat penghargaan dari guru, dia tidak berkembang lagi. Penghargaan mematikan kreativitas tadi. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kemudian bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat. Kita tetap boleh memberikan penghargaan, tapi harus beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, jangan cuma satu anak, jangan cuma loh kemarin dia bisa mendapat 100 dapat penghargaan, sekarang saya dapat 100 tidak. Nah, akan ada iri. Boleh sesekali kita memberikan penghargaan, tapi yang kita beri penghargaan adalah prosesnya. Selamat kamu sudah bisa mengerjakan atau sudah bisa mengerjakan pembelajaran ini dengan baik. Selamat kamu dapat nilai 100. Jangan itu ya, jangan cuma menilai hasil akhir. Fokus pada proses itu ya. Kemudian ini ada pembuka nilai kebajikan dan situasinya. Kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya rasa empati itu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas 5. Saya menghargai nilai kebajikannya kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian ada terima kasih untuk nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contohnya. Kemudian berikutnya, nah ini coba Bapak Ibu jawab nih. Dari yang pertama, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Dari yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Jadi sakit. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Coba kita lihat betul apa tidak Pak. Next. Nah, iya. Ya, ada yang salah yang mana berarti? Yang terakhir. Kenapa itu maksudnya konsekuensi? Berhubungan dengan pelajaran PJOK lari itu, ya. Terlambat 10 menit. Berarti sudah ada konsekuensinya, dia harus lari. Tapi kalau larinya itu bukan karena terlambat, bukan tadi pelajaran PJOK, tidak ada kesepakatan apapun, berarti termasuk hukuman. Terus Pak. Nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu
menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman anak jadi benci kedisiplinan, saya dihukum jadi saya benci disiplin, nah itu di dalam hatinya. Kalau konsekuensi anak jadi menghargai disiplin. Hukuman paksaan, ya kalau dihukum kan pasti dipaksa. Kalau konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Saya mencoret-coret, berarti saya harus memperbaiki. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, karena takut dihukum kadang-kadang anak jadi menyembunyikan kesalahannya, ya? Takut dihukum. Nah, itu. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, dia yang harus patuh. Hukuman anak marah, ada rasa bersalah, terus dipermalukan di depan anak-anak dan merasa tidak dihargai. Dengan konsekuensi anak jadi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempo. Lanjutnya, Pak. Yang paling baik menurut disiplin positif adalah restitusi. Hukuman itu tingkatan yang paling bawah. Di atasnya ada konsekuensi, yang paling tinggi adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, selanjutnya ini perbedaannya. Kalau restitusi itu ada beberapa pilihan, jadi kita nanti akan memberikan pilihan kepada anak. Restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Korbannya akan mendapatkan ganti. Murid akan mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah, bukan mencari siapa yang salah, tapi fokusnya kepada pemecahan masalahnya dalam jangka waktu panjang. Ada kata-kata apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau kita lihat hukuman itu masih bersifatnya negatif, kalau konsekuensi itu netral di tengah-tengah, dan yang paling baik yang positif itu restitusi. Jadi kita arahnya akan diarahkan ke restitusi nanti. Kalau sekarang kita kan belum tahu apa itu restitusi, jadi wajarlah kalau kita masih sering menghukum murid, Nah, nanti setelah ini diharapkan kita akan mengambil restitusi. Lanjut, Pak. Ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau anak sudah salah, ya jadi salah terus, tapi belajar dari kesalahan tersebut. Memperbaiki hubungan, misalnya ada permasalahan antara dua anak, nah itu nanti bisa memperbaiki hubungan antara dua anak tersebut. Merupakan tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada berapa kebutuhan dasar? Manusia ada 5. Ada kesenangan, ada penguasaan, ada kebebasan dan lain-lain. Restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk itu pada awal pembelajaran, awal tahun ajaran itu kita sebaiknya setiap kali itu membuatnya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau selama ini peraturan kelas, peraturan sekolah. Kelihatannya kalau peraturan itu sesuatu yang menakutkan, Bunda, betul.
Di dalam kurikulum Merdeka itu dibuatnya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Yakin. Kalau yakin kan dari dalam diri, ya. Berarti motivasinya Dari dalam. internal. Ya, coba Pak, keyakinan kelas. Nah ini mengapa tidak peraturan saja sih? Kawit gaul ini peraturan, tata tertib, ya. Kalau peraturan biasanya kata-katanya apa? Dilarang membuat kegaduhan, dilarang mencoret-coret tembok seperti itu, dilarang merokok di kelas misalnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya selamat ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Supaya selamat. Supaya ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak malu, supaya tidak duduk di depan, supaya kita bisa mendapatkan materi itu secara utuh. Sekarang pun kalau pelatihan juga selalu diawali dengan keyakinan atau kesepakatan kelas nih. Diklat juga selalu ada, misalnya menggetarkan HP ketika pelatihan berlangsung dan lain-lain. Itu kan biasanya fasilitator akan membuat kesepakatan kelas dulu sebelum pelatihan dimulai. Nah, kita juga sebagai pendidik diharapkan seperti itu sebelum di awal tahun ajaran di kelas baru kita bersama murid membuat keyakinan kelas, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Apa yang diyakini anak itu jadikan keyakinan kelas. Gitu. Ya. Ini kalau peraturan kelas itu dulu peraturan kelas, kemudian sekarang itu kita suruh ke keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas sudah ada di hati anak, semua akan mewujudkan lingkungan yang positif dan muaranya akan tercipta budaya positif di sekolah. Ini yang kita harapkan. Nah ini contohnya dari sebelah kanan dan kiri, kira-kira mana yang termasuk keyakinan kelas? Sebelah sana datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran. Ini peraturan. Kalau yang ini Keyakinan. iya, ini keyakinan kelas yang sebelah kiri. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi itu ada nilai kebajikannya di dalam tiap keyakinan kelasnya, saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini contoh bunyi dari keyakinan kelas. Coba Pak sini. Ini. Coba kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinan kelasnya yang cocok apa? Bertanggung jawab? Dengan saja memberikan buku. Oke. Dilarang mengganggu orang lain, berarti saling hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Saling. Kalau keyakinan kelas itu biasanya kalimatnya berbentuk kalimat positif, bukan kalimat larangan atau negatif. Kami saling menyayangi. Kami saling menyayangi. Oke. Bisa di slide berikutnya itu sudah ada nih. Nah ini. Kalau kembalikan buku ke tempatnya itu keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Sehingga kami bisa melakukan tanggung jawab. Kami menghormati orang lain. Menghormati orang lain dan berkomitmen ini ya. Dilarang menggunakan narkoba, bisa keyakinan kelasnya adalah kami menjaga kesehatan. Terus Pak, ini contoh yang sudah saya lakukan. Jadi saya membagikan kertas kepada anak-anak, kemudian anak-anak menuliskan keyakinan kelas yang mereka yakini dan akan mereka patuhi di kelas. Seterusnya Pak, kemudian mereka menempelkan keyakinan kelasnya di sebuah kertas dan ditempel seperti ini. Nah ini jadi keyakinan kelas 6. Isinya apa saja ini saya bacakan.
Kami kelas 6 akan melaksanakan piket secara sesuai jadwal. Tuh, ada yang seperti itu. Kami kelas 6 akan belajar dengan rajin. Kami kelas 6 akan berkata dengan sopan. Jadi sesuai dengan apa yang diyakini oleh anak-anak. Nanti ditulis satu-satu, tempelkan. Nah, jadi keyakinan kelas. Kami akan menyayangi guru. Ada kami kelas 6 akan saling menyayangi. Ini ada. Kami kelas 6 akan menyayangi sesama. Kami kelas 6 akan menghargai sesama teman dan saling yang menghargai anak yang sedang berpendapat. Itu ada yang menuliskan seperti itu. Okay. Mungkin ini bisa dilakukan untuk kelas atas, ya. Untuk kelas bawah nanti bisa dibimbing oleh Bu Guru dan Pak Guru. Kalau anak kelas 4, 5, 6 ya sudah bisa mandiri menentukan keyakinan kelas apa yang akan disepakati bersama. Moga selanjutnya. Nah, kita akan menuju ke kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Tadi sudah di awal ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Iya, kita pasti akan mempertahankan hidup ya. Bisa dengan makan, dengan minum, dan lain-lain. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini juga kebutuhan anak yang harus kita perhatikan juga. Mungkin anak-anak melakukan hal negatif itu karena dia kurang kasih sayang atau tidak diterima oleh geng atau kelompok mereka. Nah, makanya mereka melakukan tindakan yang negatif. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran. Penguasaan misalnya, atau kebebasan, dia tidak pernah diberi kebebasan, selalu terkekang, selalu diatur dari rumah misalnya. Atau kesenangan, dia sebenarnya kepengen belajar tapi kita sebagai guru memberikan pembelajarannya monoton di kelas, nulis terus. Nah, dia ingin metode yang sambil bermain gitu. Jadi tidak semuanya ternyata adalah kesalahannya berasal dari siswa, dari murid. Jadi kita kalau ada anak salah, kita disuruh untuk menganalisis sebenarnya kebutuhan dasar anak tersebut yang tidak terpenuhi, yang menyebabkan memotivasi anak tersebut melakukan kesalahan itu apa. Lanjut Pak. Nah ini 5 posisi kontrol tadi ya. Ini coba Pak. Nah jadi ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Kalau posisi penghukum itu dia biasanya menghardik, menunjuk anak. Berkatanya itu kasar, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, nah itu awas ya, rasakan. Terus membentak-bentak, menjadikan orang lain menjadi berbohong karena takut dimarahi. Nah, jadi ini malah kelompok berbohong. Anaknya yang kita hukum tadi. Terus biarkan saja. Nah, muridnya mungkin di depan akan mengangguk-angguk tapi di belakang biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Nah itu. Kedepannya nanti tidak seperti itu. Nah, dan anak bisa mengulangi kesalahan yang sama lagi. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Nah ini biasanya ibu-ibu ini. Iya, ceramah ponjol, bikin anak merasa jadi salah banget, anak yang salah tadi. Terus ibu kecewa sama kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Nah itu. Ini biasanya ibu-ibu. Termasuk saya mungkin juga sebelum membaca modul ini ya sering melakukan diri saya memposisikan di posisi ini, membuat anak merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu. Nah itu. Kenapa kamu melakukan itu? Lah itu. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, bolak-balik ke guru ngomong. Nah itu. Tapi kamu terus melakukan kesalahan. Nah itu kata-kata yang sering diucapkan guru yang menduduki posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah murid
jadi merasa bersalah, jangan merasa rendah diri. Aduh, saya sudah buat Bu Guru kecewa, saya sudah buat Pak Guru kecewa. Maafkan saya, tapi jadi bukan dari rasa keyakinannya, nggih. Jadi dia merasa salahnya itu karena aduh, saya sudah membuat Bu Guru kecewa, saya jadi merasa rendah diri. Nah, itu. Kemudian ada yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah, ini yang akrab dengan murid-murid, biasanya posisinya sebagai teman. Ayolah, lakukan ini demi Bu Guru. Lakukan ini demi Pak Guru. Masa kamu tidak mau kan Bu Guru dimarahi Bu Kepala Sekolah? Nah, ada yang tadi seperti itu. Ada kepala sekolah. Siapa? Nah, tapi dengan memposisikan seperti ini, anak jadi ketergantungan. Paling kok nanti paling Pak Guru, Bu Guru seperti itu. Nah, itu. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, ya. Nah, ini dampaknya lemah. Anak jadi tidak mandiri, anak jadi bergantung dengan gurunya. Yang lebih atas lagi ada posisi kontrol sebagai pemantau. Ini adalah orang yang sangat hitung-hitungan dengan peraturan dan waktu. Misalnya kalau ada anak terlambat, kamu tahu ini jam berapa? Peraturannya bagaimana? Peraturan sekolahnya bagaimana? Hukumannya apa? Iya, jadi kamu hukumannya apa? Nah, itu sangat hitung-hitungan dengan waktu dan aturan ini. Peraturannya apa? Bagaimana? Jadi kamu salah, nah hukumannya apa? Nah, itu. Ini posisi sebagai pemantau, ya. Ini. Terus kalau itu memberikan penghargaan itu nganggo bintang misalnya. Nah, kalau yang bisa saya kasih bintang ini juga termasuk dalam posisi pemantau. Kalau tidak, saya tidak kasih bintang. Iya, jadi di posisi pemantau ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Kalau yang salah dapat sanksi, yang benar dapat hadiah. Ini pemantau. Dan posisi yang paling ideal adalah di posisi sebagai manajer. Jadi mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kalau manajer. Awalnya kan sudah membuat keyakinan kelas. Jadi ditanyakan, ya, apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Itu ditanyakan. Nanti anak akan berpikir, oh ya ini, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, itu. Jadi pertama memang harus membuat keyakinan kelas dulu yang disepakati oleh seluruh kelas supaya bisa menjadi posisi manajer. Terus kalau kamu sadar akan kesalahanmu, nah kira-kira apakah yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nanti ditanyakan. Saya sudah mempraktekkan yang ini, Bu, Pak. 2 kasus, nanti bisa lihat di YouTube saya. Sudah ya. Nah, dengan posisi manajer ini murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan? Jadi guru pertama tidak langsung menyalahkan. Nanti ada tahapannya di segitiga restitusi. Nanti tahapannya segitiga restitusi, posisinya yang paling baik adalah di posisi manajer. Di next step. Seperti apa sih? Nah, ini. Coba kalau ada begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti posisi apa? Itu yang hukuman apa? Penghukum apa pembuat rasa bersalah? Apa pembuat rasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa? Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Ayolah, lakukan demi ibu, bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ya, bintang. Itu yang sebelum Apa tadi? apa ya? Pemantau? Pemantau. Oh, iya, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oh, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu. Itu yang jelek apa? Yang jelek. Jelek apa tadi? Ya,
Next lah, ini. Nah itu betul. Saya kecewa sekali dengan kamu itu betul. Membuat rasa bersalah. Guru kecewa sama kamu melakukan ini. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ya, menghardik anak. Ayolah lakukan demi ibu bapak, itu posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah ini tadi pemantau, betul. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir. Ya terus Pak. Nah ini bergerak ini peraturan berubah menjadi nilai-nilai, pemantau menjadi manajer, konsekuensi atau hadiah, memperbaikinya bagaimana. Jadi endingnya jangan kamu akan dapat konsekuensi atau hadiah, tapi bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang telah kamu buat. Terus Pak, nah ini segitiga restitusi yang terakhir ini. Jadi ada 3 tahapan ya, penyelesaian masalah berdasarkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak bersalah, jadi kita tidak boleh langsung kamu tadi ini ya, nah, nggak boleh langsung itu. Tapi berikan kalimat positif dulu, berikan penguatan kepada anak dulu supaya dia tidak langsung merasa dia itu rendah diri. Misalnya begini, kamu tadi bermain bola di kelas. Iya Bu, bermain bola itu mengasihkan ya. Nah itu. Iya Bu, itu hobi kamu. Iya, jadi dia sudah nggak langsung merasa bersalah dulu. Misalnya begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Tidak, bukan cuma kamu yang melakukan kesalahan. Seperti itu dulu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah setelah distabilkan identitasnya, langkah berikutnya adalah validasi kebutuhan. Ya, validasi kebutuhan dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Oh, ini anak bermain bola di dalam kelas, berarti mungkin kebutuhan dasar manusia apa yang tidak dia dapatkan, apakah kesenangan atau kebebasan atau apa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu punya alasan kenapa tadi bermain bola di kelas. Nah, nanti dia akan menyampaikan alasannya. Apakah ada cara yang lain yang lebih baik? Nah, nanti dia akan menyampaikan alasannya juga. Kita tanya seperti itu dulu. Setelah divalidasi kebutuhannya, baru langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, dihubungkan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang belum kamu penuhi tadi. Misalnya tadi kelas 6 menjaga ketertiban kelas gitu, atau bertanggung jawab terhadap ketertiban kelas. Nah sudah ditanyakan apakah kamu yakin dengan keyakinan kelas tersebut. Kalau iya, terus berarti tindakan apa selanjutnya? Tindakan apa? Kamu ingin menjadi seperti apa? Tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nanti anak akan menyatakan beberapa tindakan untuk memperbaiki kesalahannya. Kita hanya bisa menguatkan misalnya. Terus anak akan berjanji, nah itu dari hati. Diharapkan karena dari hati, maka itu akan tertanam baik di hati anak-anak. Jadi mereka meyakininya sebagai hal yang betul, keyakinan kelas tadi. Jadi akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi posisi terbaik tadi sebagai manajer. Langkah-langkahnya ada segitiga restitusi seperti itu. Next Pak. Nah ini contohnya, ini contoh menstabilkan identitas. Langkah yang pertama ini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal tadi, berbuat salah tadi, menjadi positif. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini.
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh beberapa pertanyaan atau pernyataan yang bisa diucapkan guru ketika kepada anak untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian berikutnya Pak, di tahap validasi kebutuhan, contohnya ini kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, misalnya tadi bermain bola di kelas terus penafas buat jatuh. Nah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya ya. Nah itu bisa. Jadi anak merasa nyong salah tapi salahnya tidak kebangetan kayak gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah itu bisa dikatakan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang lebih baik. Nah itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu validasi kebutuhan. Dan yang tahap terakhir Pak, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita tadi? Tanyakan hubungan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati tadi? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini di akhirnya. Solusinya bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Kelihatannya berat, ya. Tapi karena ini katanya posisi paling ideal, ya. Sedikit demi sedikit, mari kita coba. Kita laksanakan kalau ada permasalahan atau kasus di kelas kita masing-masing. Kita intervensi 30 detik. Ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Jadi ini bisa ditanyakan kepada anak, ya. Nanti anak akan berpikir menjawab pertanyaan ini sambil berpikir. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, itu. Apakah kadang anak juga melakukan sesuatu juga motivasinya karena ikut-ikutan teman. Sebenarnya dalam hatinya mungkin tidak ingin melakukan kesalahan, tapi terbawa teman. Nah, itu. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa diajukan ke murid-murid kita supaya murid kita kembali ke keyakinannya. Gitu. Ini Pak. Hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan dari yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini? Adakah hal baru? Apa ya? Restitusi mungkin, nggih? Restitusi mungkin baru didengar, nggih? Nggih. Oh, sebenarnya tuh posisi-posisi kontrol, sebenarnya kita sudah berada di posisi kontrol mana, tapi kita baru tahu itu namanya mungkin membuat rasa bersalah. Oh, berarti saya selama ini adalah membuat rasa bersalah. Atau selama ini saya sebetulnya adalah posisi kontrol teman ternyata. Nah, mari kita menuju ke manajer. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya melalui mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Apakah Bapak Ibu tertarik untuk melaksanakannya? Menerapkannya? Betul. Memang sebagai pendidik kita harus terus sabar, ya. Sabar itu tidak ada batasnya katanya, ya. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Sudah seperti apa kita selama ini? Sudah seperti apa? Buat rasa bersalah. Oke. Nanti bisa meningkat, nggih, Pak, Bu. Ya. Saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Bertahap ya. Bertahap, oh ya baik. Ya. Bertahap ke arah yang lebih baik, nggih. Kalau menurut sistem Amongnya Ki Hajar Dewantara kan ingarso sumutulodo ingmatyo mamokarso tuturi hadaya. Di depan kita kan, di depan anak-anak kita harus bisa memberikan ingarso sumutulodo, di depan memberikan contoh. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada
murid-murid kita. Karena apa yang kita lakukan akan dicontoh oleh murid-murid kita. Ing Matio mangkaso di tengah-tengah anak-anak kita memberikan motivasi. Ya. Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan semangat, bukan dorongan untuk jelong-jelongan nggih, tapi mendorong semangat untuk anak bisa terus berkembang maju ke depan. Karena tugas kita bukan menulisi, anak itu bukan kertas kosong. Anak adalah kertas yang sudah berisi tulisan tapi masih samar. Anak bukan tabula rasa, bukan kertas kosong. Jadi tugas guru adalah menuntun anak untuk menebalkan tulisan-tulisan positif yang ada pada dalam diri anak. Karena diri anak itu sudah banyak nilai-nilai kebajikannya. Tugas kita adalah menuntun anak menebalkan nilai-nilai yang baik tersebut, sehingga nilai-nilai yang tidak baik akan samar dan terhilangkan. Tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut anak untuk nilainya baik, bukan menuntut anak untuk selalu ranking 1 atau juara 1, tapi menuntun menuju ke kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Terima kasih atas waktu dan hadirannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan, karena saya juga sama-sama masih belajar, belum bisa menerapkan seluruhnya yang ada di modul ini. Sedikit demi sedikit lah, kalau mau mencoba ya akan lebih baik daripada sama sekali tidak. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan juga minta maaf jika terdapat banyak kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian diseminasi oleh Ibu Inayatul yang sangat banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Semoga kita selalu berusaha untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, sampailah acara demi acara kita lalui bersama. Sekarang kita sampai pada acara penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan Basyah Hamba bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.